Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BER TV, senang sekali akhirnya VJ kembali hadir nemenin pemirsa dalam program Ngobrol Bareng. Wah, udah lama banget ya akhirnya kita kembali lagi nih pemirsa. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman ngobrol bareng bersama sosok inspiratif. Kali ini kita kehadiran Kak Denny, salah satu pegiat literasi yang pastinya kisah perjalanannya ini sangat positif sekali. Jadi langsung aja kita panggil ini dia Kak Denny. Halo Kak Denny, apa kabar? Halo Kak VJ, baik, sangat luar biasa. Gimana kabarnya Kak VJ? Alhamdulillah baik. Kak Denny sebelumnya makasih banyak ya sudah diluangkan waktunya mau ngobrol sama pemirsa BER TV di rumah. Senang sekali pastinya. Wah, Kak Denny, senang banget nih dapat di-invite ke sini bersama teman-teman BER TV. Wah, kita yang makasih pasti ya. Kak Denny, ini sebelum kita ngebahas soal hal-hal yang pastinya nih banyak banget yang perlu diulik dari kisah-kisahnya Kak Denny. Tapi aku pengen ngobrol Kak Denny, ini sekarang lagi sibuk ngapain sih Kak Denny? Kalau untuk saat ini sih masih sibuk bergeliat di dunia literasi, bagaimana proses pendampingan stimulasi perkembangan anak usia dini, remaja, dan masyarakat umum pada dasarnya. Oke, berarti sibuk di dunia sosial ya? Oke. Baik, nah pemirsa ini FYI ini Kak Denny ini salah satu inisiator rumah baca di Kepulauan Seribu atau namanya Rumah Baca Denny, betul ya Kak Denny ya? Iya betul, namanya itu adalah Denny Rumah Baca. Sebetulnya Denny Rumah Baca ini terletak di pesisir Jakarta Utara. Oke. Nah ini menarik banget nih Kak Denny, ngebuka berarti itu semacam komunitas rumah baca atau seperti apa tuh? Sebetulnya Denny Rumah Baca ini dibentuk karena kegelisahan saya terhadap lingkungan, bagaimana meningkatkan kegemaran membaca di lingkungan wilayah khususnya Jakarta Utara. Maka saya berinisiasi untuk mendirikan sebuah perpustakaan yang tidak terikat dengan aturan yang ketat. Biasanya kan kita kenal ketika perpustakaan itu dikenal nggak boleh berisik, nggak boleh makan dan minum. Nah di sini saya memberikan kesempatan untuk baik dari adik-adik usia dini sampai dengan remaja ataupun teman-teman mahasiswa untuk silahkan datang mencari informasi di TBM Denny Rumah Baca ini Kak VJ. Jadi dibuka dengan menggayat supaya teman-teman di sekitar sana lebih fun untuk bisa ikut hobi-hobi membaca gitu ya Kak Denny ya. Betul sekali. Suatu kegiatan membaca itu adalah sebuah kegiatan yang menyenangkan. Nah, maka kami tidak mengikat sebuah aturan, maka yang penting mereka mengetahui apa yang harus mereka lakukan di TBM Denny Rumah Baca, dan mereka tahu sebelum kita tidak perlu memberikan sebuah aturan, Kak VJ. Kak Denny sejak kapan sih maksudnya menggeluti di bidang literasi ini? Kalau berbicara tentang bidang literasi, sebetulnya sejak SMA saya sendiri pribadi sudah bergeliat di dunia literasi, khususnya di kolong jembatan. Di Penjaringan itu ada sebuah komunitas, kalau dibilang anak jalanan sekarang sudah tidak enak didengar ya. Maksudnya anak-anak yang belum sempat mengenyam pendidikan, baik itu kesempatan untuk menikmati buku bagaimana, maka saya bersama teman-teman untuk ke sana memberikan kesempatan di Sabtu Minggu di hari libur saya sekolah untuk mendampingi anak-anak di kolong jembatan itu membaca, menulis, kegiatan literasi yang menyenangkan. Oke, awalnya dari di bawah kolong jembatan itu berarti dari tahun berapa tuh Kak Denny? Dari tahun 2007.
2007, wah sudah cukup lama banget ya. Pantasnya nggak salah jadi akhirnya sekarang jadi duta baca Kepulauan Seribu nih. Tapi ini mau ngebahas soal si inisiator rumah baca ini sendiri. Kak Denny, ini kan mungkin banyak yang menjadi sorotan adalah kenapa sampai pada akhirnya Kak Denny membuka rumah baca ini di pesisir Jakarta ya. Mungkin masyarakat tahulah pesisir Jakarta dinilai mungkin peminat bacanya kurang gitu. Kak Denny kenapa buka di sana, atau dekat rumah atau seperti apa? Pertama, karena dari kegelisahan saya, bagaimana saya bermanfaat untuk orang lain, baik itu membaca atau kegiatan literasi yang menyenangkan bagi mereka. Karena di pesisir utara, khususnya di utara itu masih belum banyak yang mendapatkan kesempatan menikmati pendidikan, baik itu dengan membaca ataupun menulis. Karena di tahun 2007, 2008, 2015 itu saya timbul kegelisahan. Wah, anak-anak di sini ternyata mereka bebas bermain, tapi tidak ada aktivitas yang positif, khususnya itu adalah kayak kegiatan membaca. Dari sinilah saya timbul kegelisahan, sehingga saya menginisiasi membuka sebuah taman bacaan, tapi memberikan kesempatan anak-anak bermain sesuai dengan tahapan pertumbuhannya. Nah Kak Denny, ini kan mungkin taman baca ini mungkin semacam perpustakaan mini yang dibangun di sana gitu, supaya anak-anak tertarik untuk membaca. Nah, ada nggak sih aktivitas lain di sana yang mungkin daily Kak Denny lakuin? Misalkan seminggu sekali Kak Denny melakukan kegiatan apa selain mungkin teman-teman bisa membaca di sana, Kak Denny? Di sana ada, kita mempunyai kegiatan, diantaranya baik dari RPTRA ataupun ruang terpadu ramah anak, baik dari lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana menstimulasi perkembangan membaca dengan menyenangkan untuk anak-anak transisi PAUD ke SD. Lalu di sini kita ada juga kegiatan pengembangan motorik anak, bagaimana mereka mengenali dirinya. Kita mendampingi, ada fasilitator. Kita juga mengembangkan sebuah edukasi permainan tradisional. Jadi anak-anak di sini kita kenalkan bagaimana mereka bermain menyenangkan dengan menggunakan permainan. Salah satu contohnya kita ada namanya kuis berantai. Kita membagikan sebuah kartu untuk mereka baca dan mengikuti instruksinya, buku apa yang harus mereka cari dan mereka buka dan mereka pelajari, baca dan menyampaikan kepada temannya agar mereka mengetahui bahwa kegiatan literasi atau TBM itu bukan hanya sekedar membaca, tapi di dalamnya juga ada permainan. Terus pengembangan kreativitas, terus ada pemberdayaan masyarakat, ada pendampingan dan fasilitator untuk anak-anak dari tingkat SD sampai SMA dan perguruan tinggi. Sudah banyak juga sih kita kerjasama dengan perguruan tinggi. Nah, kita juga ada inilah nilai kelebihan kita selain membaca, yaitu peduli anak hidrosifalus di Karawang. Kita udah punya 3 binaan di sana. Alhamdulillah sudah dioperasi sampai saat ini. Mereka sudah berusia 4 tahun dan pertumbuhannya bagus. Kita semua fasilitasi itu. Terus ada juga kita peduli bencana di Indonesia. Jadi ada beberapa teman-teman inisiator dari Denny Rumah Baca. Kami di antaranya ada teman SMA, SMP, di dalamnya kami menyatukan misi. Jadi kami, bukan saya aja sih yang pergi, sebetulnya siapa saja yang siap dikirim di sana, baik itu bencana ataupun teman-teman adik-adik yang harus dibantu dengan kondisi ekonomi yang kurang, dan santunan anak-anak yatim, piatu, duafa, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kita memberikan kesempatan bagi anak-anak yatim atau piatu ketika mereka
belum mempunyai kesempatan untuk mengembangkan bakatnya, nah biasanya kita dampingi, kita berikan pendampingan hingga mereka maju ke tingkat dari tingkat kota, kota administrasi Jakarta Utara sampai provinsi dan tingkat nasional. Nah, alhamdulillah mereka juga sudah mengukir prestasi, diantaranya juara 1 lomba tari Sipatokaan dengan tari modern kreasi, itu kita sendiri yang mengembangkan. Terus juara 2 lomba puisi tingkat nasional, juara 1 lomba bercerita atau bertutur tingkat provinsi, dan pengelolanya juga saya sendiri, saya pernah mengikuti lomba terpilih untuk lomba tingkat nasional mewakili DKI Jakarta untuk pengelola taman bacaan masyarakat di Bengkulu dan di Medan. Seperti itu Kak VJ. Wah, ini luar biasa banget ya. Berarti tidak hanya sekedar fasilitas taman baca aja, tapi ternyata kegiatan-kegiatan yang bahkan mengukir berbagai prestasi seperti yang tadi Kak Denny sampaikan. Tapi Kak Denny, ini ngomongin soal yang di taman baca yang Kak Denny buat di Kepulauan Seribu, kita balik lagi ke sana. Nah, ini kan mungkin Kak Denny tahu ya, sekarang mungkin eranya banyak sekali dengan distraksi orang lain yang kadang minatnya masih kecil nih untuk membaca. Nah, itu gimana Kak Denny menggaet orang-orang sekitar supaya mereka tertarik untuk berkontribusi atau ikut kegiatan di taman baca yang Kak Denny buat di sana? Kalau berbicara tentang bagaimana kami merekrut relawan, kan di sini kan kita perlu garis bawahi, relawan itu adalah sebuah pekerja sosial yang tidak dinilai atau tidak terhitung jumlah nominalnya. Nah, di sini memang kita kesulitan. Banyak yang mengira untuk apa sih kita melakukan seperti hal itu. Jadi kenapa kita tidak bekerja saja fokus pada kehidupan masing-masing? Tapi kan setiap kata relawan itu kan berbeda diartikan. Nah, kalau untuk mencari relawan agar bisa mendampingi anak-anak untuk kegiatan membacanya, untuk saat ini masih belum banyak yang terbuka sih hatinya Kak VJ. Berarti teman-teman fasilitator di sana rata-rata dari teman-teman mahasiswa atau dari duta baca di sana atau gimana Kak Denny sejauh ini? Sejauh ini adalah sudah saya sebutkan adalah teman SMA. Dulu kan saya juga sebelum terjun di dunia literasi, saya dulu pernah bekerja di sebuah perusahaan ekspedisi ekspor impor di salah satu ekspor impor terbesar di Indonesia. Nah, saya sebagai personalia di sana, saya dulu saya awalnya itu adalah untuk berdonasi saja di Sabtu Minggu, tapi kita sebagian gaji kita tuh untuk kegiatan sosial gimana sih gitu. Akhirnya adalah temanku satu SMA, oke, dia belum kerja juga. Oke, aku siap deh untuk memfasilitasi itu. Nah, tapi nanti kita relawannya siapa aja, kita aja dulu. Nanti dengan berjalannya waktu kita bisa merekrut orang-orang yang ingin bekerja satu visi dengan kita. Nah, dari situ setelah 5 tahun saya memutuskan 5 tahun saya bekerja, saya kuliah kembali lagi karena S1 saya 2 kali di ekonomi bisnis dan pendidikan anak usia dini. Ekonomi bisnis setelah usia saya selesai 5 tahun dan saya bekerja 10 tahun, saya resign dan saya fokus di kegiatan pendidikan sosial, yaitu awalnya kita berdiri dengan pendidikan sosial, jadi memberikan kesempatan anak-anak yang tidak sekolah, kita ke sekolah ini kita biayain. Nah, salah satunya dulu pusat kegiatan belajar masyarakat. Nah, anak-anak kayak kita ambil anak-anak bajing loncat ataupun anak-anak yang di jalanan, kita ambil, kita bina untuk memberikan kesempatan pendidikan, begitu Kak. Oke, baik. Luar
Luar biasa. Kak Denny ini kan sudah bertahun-tahun ya di dunia literasi ini, bahkan sampai membuat rumah atau taman baca ini. Nah, kendalanya apa sejauh ini Kak Denny yang Kak Denny alami? Apalagi mungkin di era sekarang apa-apa udah serba digital nih Kak Denny. Apakah ada kendala di era sekarang atau seperti apa kendala selama ini yang Kak Denny rasakan? Mungkin kalau berbicara dengan kendala, mungkin saya flashback ke belakang ya Kak VJ. Jadi di tahun 2010-2014 itu kami masih ditolak, masih dianggap orang gila yang mengerjakan sesuatu yang tidak mempunyai nilai uang gitu. Nah, orang gila di sini ketika kita menggelar bebas di taman ataupun di ruang terbuka, dulu belum ada Airpetra ya, ruang terbuka, kita ditanya, ngapain kamu mau jual buku di sini? Enggak, kita bukan mau jual buku, tapi kita mau memberikan fasilitas membaca gratis untuk orang-orang. Aduh, masih zaman begini masih ada di Jakarta gitu. Terus saya bilang, ya memang apa yang kita harus lakukan memang punya tantangan yang kuat. Jadi kendala dan kesulitan itu ketika kita diusir, ketika kita dikejar-kejar Satpol PP, ketika kita tidak boleh berkegiatan di sana karena kita tidak mempunyai izin legalitas untuk membuka mengumpulkan keramaian. Jadi saya berusaha beradvokasi, datang ke kelurahan, ke kecamatan, kemana, bahwa berikan kami kesempatan. Kami tidak akan menyalahi ketika kami diberikan kesempatan untuk membagi kesempatan anak-anak untuk memberikan fasilitas membaca dan pendidikan. Hal itu sering kita ditolak, diusir, bahkan di lapak baca kita itu sampai ditarik, dibungkus lagi, udah sana nggak usah melakukan kegiatan keramaian di sini. Kalau nggak ada izin. Dengan saya beradvokasi pelan-pelan, menghubungi dinas pertamanan, sudin pariwisata dan lain sebagainya, sampai dengan perpustakaan dan izin untuk bisa memberi membuka lapak di ruang terbuka. Akhirnya kita dikasih kesempatan, kita diamati. Jika tidak sesuai, silakan Anda mengusir kami. Dan alhamdulillah kami disambut hangat, baik, diberilah kesempatan itu untuk membuka di keramaian seperti itu Kak VJ. Itu ya fighternya ya, mengedukasi masyarakat, padahal ini ya niatnya baik untuk bisa membangun minat membaca gitu ya. Ini maksudnya bukan kegiatan yang gimana-gimana, tapi ini kegiatan positif yang pasti ada aja gitu ya kendala-kendalanya. Tapi Kak Denny tadi sempat tadi yang Kak Denny bilang untuk pertama kali kan mungkin disebut, wah ini agak lumayan berani banget, kenapa buka ini, sampai pada akhirnya kan ini kan gak ada uangnya gitu kan. Nah ini Kak Denny, Kak Denny kenapa? Maksudnya apa sih yang sebenarnya sampai pada akhirnya Kak Denny sangat semangat untuk membuka si rumah baca ini gitu? Apa manfaat yang atau benefit yang Kak Denny dapat gitu setelah ya membuka taman baca ini gitu Kak Denny? Saya punya prinsip, ibu saya itu tidak bisa membaca, tapi beliau memberikan kesempatan anak-anaknya untuk sekolah, walaupun ibu saya janda. Jadi dia tidak mempunyai suami di usia 27 tahun, tapi memaksa dia untuk membesarkan 6 anaknya. Tapi mereka tetap, ibu saya selalu bilang, cukup saya yang tidak bisa sekolah, saya tidak bisa membaca, tapi anak-anakku jangan. Ibu siap bekerja menjadi petani ataupun menjadi kuli metik cengkeh. Kan saya asalnya dari Sulawesi, kulit cengkeh ataupun coklat. Yang penting anak-anakku bisa melanjutkan sekolahnya. Nah, sehingga saya sendiri, kenapa saya bertekad untuk tetap menggeliatkan literasi sebagai jalan terbaik untuk semua. Nah, karena
saya pikir belum banyak orang yang seberuntung orang yang sudah mempunyai fasilitas lengkap, kayak mungkin orang tuanya sudah memiliki harta yang cukup untuk menyekolahkan anaknya. Tapi lain lagi ketika kita memikirkan anak-anak di luar rumah yang tidur di beralaskan dengan trotoar atau di pinggir jalan. Nah, kita harus memikirkan itu, sehingga saya mempunyai prinsip jika kita ingin melakukan aksi nyata untuk sebuah kebaikan sesama manusia, maka lakukan sekarang, jangan pernah bertanya untuk siapa dan hasilnya bagaimana. Lakukan terbaik sesuai dengan kemampuanmu, dan ini jalan pilihan saya menjadi sebuah relawan. Dan kalau ditanya, saya cukup sangat bahagia ketika melihat adik-adik saya di luar ataupun teman-teman saya dimanapun berada senang dengan menikmati buku dan mendapatkan kesempatan setara dengan kita. Itu aja Kak Fiji. Jadi beneran karena keresahan pribadi itu gitu ya, saya pada akhirnya ikhlas untuk benar-benar mengedukasi, mengajak banyak orang untuk melakukan kegiatan positif ya. Waduh, luar biasa sekali. Ini Kak Denny juga dengan dengan inisiasi yang sudah Kak Denny buat sejauh ini gitu ya. Kak Denny juga mengukir berbagai prestasi. Ini salah satunya penghargaan Indonesia Award di Astra dari kategori pendidikan ya Kak Denny ya. Nah, ini mungkin kita akan bahas Kak Denny setelah jeda yang satu ini, karena pasti akan banyak cerita-cerita di sana, tapi kita akan jeda dulu sebentar Kak Denny ya. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.